Baik, berarti ini sudah praktis hari kelima ya, semenjak Papa Fransisco berpulang. Ya suasana duka masih menyelimuti kota dan juga, belum ada perayaan, ekaristi yang khusus ya untuk ini. Hanya ada mungkin, waktu pas, beliau, wafat pada malam harinya itu ada, perayaan ekaristi terbatas. Namun, ya bisa dikatakan semua, orang di Siena ya kebetulan saya, sudah tinggal di Siena sejak, 2022 dan juga, melihat antusias, dari masyarakat juga yang, datang ke Duomo atau ke katedral yang ada di Siena itu untuk merayakan, bersama-sama dengan, umat lainnya itu, sangat banyak dan juga, eee, sangat meaningful lah bagi saya gitu. Oke. Mas Mas Stefan, apakah ada acara-acara khusus di Siena terkait dengan peristiwa hari ini? Kalau acara khusus, saya masih belum menerima informasi ada apa-apa ya, namun, so far yang baru saya tahu ada, seperti kata-kata, bukan sambutan tapi, testimoni-testimoni dari misalkan dari para romo, dari para, biarawan-biarawati yang memang, bekerja di lingkup, Siena dan juga, mungkin, nantinya ya minggu-minggu depan karena, gereja Katolik kan sedang mengalami, masa, berduka jadi, saya masih belum lihat adanya, seremoni yang khusus ya gitu ya untuk, menyampaikan, rasa berduka cita yang mendalam dan juga ya untuk ke depannya gitu. Jadi saya masih wait and see di sini. Oke, Mas Dika, saya juga penasaran nih bagaimana media, Italia menggambarkan suasana duka di Italia saat ini. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, pemberitaan-pemberitaan semacam ini pasti akan sangat dikawal sekali begitu. Kalau di media Italia sendiri seperti apa ya Mas Dika? Oke, kalau yang saya amati itu memang cukup, luar biasa ya, karena beliau wafat itu pukul 7.35 waktu, Roma pada pagi hari. Sekitar 2 jam setelahnya gitu udah mulai banyak berita bermunculan, banyak di media sosial juga dan saya langsung cross check juga ke teman-teman apakah itu betul, dan memang betul, bahwa pada pukul 7:35 pagi, Papa Fransisco telah berpulang ke rumah Tuhan dan juga, eee, saya kemarin sempat, ke Roma juga, ya siapa tahu gitu kan bisa langsung bertemu dengan, beliau untuk terakhir kalinya namun, memang di luar dugaan yaitu sangat luber orang-orang di sana itu. Mmm. Saya, sudah datang dari pukul 3 sore namun, sesuai jadwal yang katanya ditutup jam 7 malam ternyata sudah ditutup jam 3 sore. Jadi, kami dan juga mungkin ratusan ribu, orang yang nggak cuma dari Roma tapi juga dari, Italia dan juga luar negeri dan itu, jadi hanya bisa lihat-lihat dari, luar kompleks Vatikan ya dan itu sudah, salah satu momen yang, mengharukan dan juga memorable sih menurut saya, melihat banyaknya antusias itu dan juga tadi benar kata Romo, nggak cuma orang-orang Katolik saja yang merasa kehilangan tapi juga, masyarakat yang bukan beragama Katolik dan juga banyak juga teman-teman saya yang muslim yang memang tinggal di Roma dan berkesempatan untuk langsung datang, pada hari pertamanya itu kalau nggak salah hari Rabu ya, hari Rabu dan Mhm. hari Kamis itu dan ya jadi itu benar-benar terbuka untuk siapapun dan juga menjadikan bukti bahwa, Papa Fransisco memang bukan hanya, eee, pemimpin agama bagi agama Katolik saja, namun juga menjadi contoh dan inspirasi bagi semua, masyarakat di dunia ini. Oke, Mas Dika, kami juga mendengar Mhm. bahwa Mas Dika ini pernah bertemu Paus Fransiskus saat, Paus Oh ya, mengunjungi Indonesia tahun 2024 lalu ya. Nah, Mas Dika iya ini bisa betul. menceritakan bagaimana sih momen itu terjadi, bagaimana awalnya, apa yang Mas Dika rasakan pada saat itu? Oke, waktu itu kami, sekeluarga berkesempatan untuk mendapatkan visitasi langsung dari Papa Fransisco itu tanggal 5 September kalau nggak salah, itu berarti sebelum, misa akbar yang di GBK itu ya, pagi harinya itu. Eee, ya sangat surprise sih, artinya, karena saya berpikir bahwa, oh namanya juga, pemimpin dunia gitu ya, yang mana, pasti protokolnya banyak ya, memang banyak tapi, eee, mereka berusaha untuk mengurangi itu dan juga benar-benar sangat sederhana,
eee, e jadi sangat apa ya, mengapresiasi ke atas kerja-kerja yang ada di kawasan di lingkungan, eee, Kedutaan Vatikan itu sendiri, untuk akhirnya membantu saya bisa menemui langsung gitu Papa Fransisco, dan juga mungkin hanya say hi dan juga mendapatkan bingkisan, seperti rosario itu atau, logam seperti itu. Namun juga itu sangat memorable bagi saya untuk menjadikan testimoni bahwa, seorang Papa Francesco itu memang sangat, humanis sekali, dan juga, bahwa betul gitu, nggak cuma di TV-TV aja gitu kelihatannya baik, tapi memang kenyataannya gitu saat, hadir secara langsung juga demikian baiknya, Oke. Mas seperti itu. Dika, apakah Mas Dika pernah, langsung melihat atau mengikuti misa barangkali begitu di lapangan Santo Petrus, atau mungkin ada cerita-cerita dari rekan-rekan sesama mahasiswa selama berkuliah di Italia, Mas Dika? Kalau untuk langsung menghadiri, misa ya di Basilika San Pietro, kebetulan saya malah belum pernah gitu. Pernah sekali waktu pada saat malam Natal kemarin, pada saat, Papa Francesco waktu itu, secara ofisial yang membuka Porta Santa itu tahun 2024, berarti 24 Desember 2024, itu, suasana itu sangat meriah, walaupun saya nggak kebagian kursi bagian dalam, tapi itu, salah satu pengalaman yang sangat memorable itu, bisa melihat langsung dari, kota yang sama, dari tempat yang sama, hanya berjarak mungkin beberapa meter aja gitu, bahwa, peristiwa Jubileo 2025 ini akan segera dimulai pada tahun ini, dan juga kebahagiaan-kebahagiaan itu, harapannya ya menular juga buat kita-kita juga, menjadi inspirasi juga bagi kita. Oke. Mas Dika, dengan wafatnya Paus Fransiskus, yang juga dukanya dirasakan oleh seluruh dunia, kira-kira apa harapan Mas Dika untuk Paus berikutnya? Oke, ya memang itu, kita merasakanlah ya, da ada sosok pemimpin yang benar-benar melayani, benar-benar, humble, down to earth, itu kayaknya once in a lifetime gitu ya. Harapannya tentu saja, semoga nanti kepausan berikutnya itu bisa, istilahnya menyetarakan, barrier yang sama gitu, atau limit yang udah dilakukan oleh Papa Francesco seperti, mengayomi, masyarakat yang marginal seperti yang tadi Romo sudah sampaikan, itu benar-benar dilanjutkan lagi jadi lebih inklusif lagi buat semuanya, dan juga nggak hanya, peduli terhadap, isu-isu yang in favor atau yang isu-isu yang menyenangkan gitu, tapi memang juga bagi mereka-mereka yang kurang beruntung itu juga harapannya ya di kepausan berikutnya siapapun nanti yang terpilih, bisalah gitu untuk equal, setara dengan Papa Francesco atau bahkan bisa lebih. Sehingga benar-benar ya kita merasa bahwa, eee, iman Hmm. akan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam diri dan di dalam dunia ini, seperti itu. Oke, Mas Dika, pertanyaan terakhir saya, Mas Dika. Sebenarnya saya masih Boleh. punya banyak pertanyaan ya, Mas Dika. Tapi karena waktu kita terbatas juga nih, Mas. Kira-kira generasi muda gitu ya, anak-anak muda, ya, mungkin rekan-rekan dari Mas Dika atau orang lain begitu. Bagaimana memandang sosok Paus Fransiskus? Kalau saya memandang Papa Francesco sebagai seorang yang revolusioner, yang mau mencoba, break the barrier untuk mencoba, seperti tadi yang sudah disampaikan, oleh Romo tadi, yang biasanya paus itu dimakamkan di dalam, kawasan Vatikan, sekarang di luar, di Basilika Santa Maria Maggiore. Itu, salah satu bentuk, revolusioner yang menurut saya itu sangat, menarik gitu ya. Jadi saya menghayatinya seperti itu, seorang pemimpin yang revolusioner. Oke, baik, terima kasih Mas Steven Andika yang langsung ya berkesempatan mengobrol bersama kami di Liputan Amnesty TV dari Siena, Italia.